Kantongin izin JP Pop dan KTV, Saudara Hondro lakukan klarifikasi, dan bantah isu miring saat konferensi pers. Pekanbaru, TV Riau bangkit. Maraknya pemberitaan miring terkait tuduhan tempat hiburan JP Pop dan KTV sebagai tempat maksiat dan tidak memiliki izin. Humas JP Pop dan KTV, Saudara Hondro, berikan klarifikasi bahwa sudah kantongi izin. Di salah satu kafe Jalan Hari Subrantas, Panam, Kota Pekanbaru, Jumat tanggal 16 Desember tahun 2022 sore. Selama ini banyak berbagai tudingan dan fitnah terhadap JP Pop dan KTV, mulai dari tudingan bahwa JP tidak ada izin, JP sebagai tempat maksiat dan lain-lain. Maka hari ini, saya mewakili pimpinan JP Pop dan KTV menyampaikan bahwasanya tudingan dan fitnah terhadap JP Pop dan KTV itu tidaklah benar, tegas Saudara Hondro. Ia pun menjelaskan bahwa sebelum JP Pop dan KTV tersebut didirikan sudah melalui tahap dan prosedur, serta telah sesuai aturan yang telah ditetapkan. Sebelum kita mengurus usaha ini kita sudah survei, tidak mungkin keluar izin melalui OSS apabila salah satu persyaratan pengurusan tempat ini tidak ada. Justru karena semua sudah memenuhi syarat dan ketentuan makanya keluar melalui sistem OSS, jelasnya. Ia juga memohon semua pihak, agar dapat menahan diri, tidak berprasangka buruk di mana bisa membunuh iman seseorang dan membuat kita jauh dari ketakwaan. JP Pop dan KTV bukan tempat maksiat, tidak ada izin yang dicabut, izin JP Pop dan KTV sudah ada semua. Tapi izin pub barnya bukan tidak ada itu, sudah ada tapi masih belum terverifikasi makanya kita tidak menjalankan, tegasnya. Sebelumnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu DPMPTSP Kota Pekanbaru, Akmal Khairil, menjelaskan, PT Hai Citra Gemilang, JP Pop dan KTV, sudah mempunyai beberapa dokumen. Selain itu, kata Akmal Khairil, tempat hiburan malam JP Pop dan KTV tersebut tetap bisa beroperasi akan tetapi hanya untuk karaoke saja. Sebab, tempat hiburan malam tersebut memang hanya izin usaha karaoke saja. Menurut dia, pihak JP Pop dan KTV sudah mengurus perizinan dan ada beberapa dokumen yang mereka lengkapi, namun izin yang keluar tersebut barulah KBMI Karaoke. Dan untuk KBMI Karaoke tersebut mengacu kepada OSS terbaru yang termasuk dalam resiko rendah dan terbitnya otomatis oleh PKMP Pusat dan perizinan tersebut bukan diterbitkan oleh DPMPTSP Kota Pekanbaru. Karena sesuai dengan regulasi Cipta Kerja yang membagi kewenangan pelaku usaha menjadi pelaku usaha resiko rendah, pelaku usaha resiko menengah tinggi, dan pelaku usaha resiko tinggi. Sehingga perizinan karaoke tersebut bisa terbit tanpa sepengetahuan oleh pemerintah Kota Pekanbaru, jelas Akmal Khairil. Disebutkannya, untuk pelaku usaha dengan kategori resiko rendah ini seperti usaha karaoke itu proses perizinan mereka dikeluarkan otomatis oleh PKMP Pusat melalui sistem online yang berlaku. Salah satunya termasuk perizinan usaha karaoke KTV yang termasuk ke dalam kategori pelaku usaha rendah, imbuhnya. Untuk diketahui kehadiran dan kemudahan sistem OSS yang diberikan pemerintah pusat bertujuan untuk memutus mata rantai, orang tengah perantara, sehingga pengusaha bisa secara langsung melakukan pendaftaran secara transparan, terbuka dan terjamin. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga pernah menjelaskan, sistem OSS berbasis risiko ini merupakan wujud nyata implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja UU CK. Melalui sistem tersebut, katanya, ada keistimewaan bagi pelaku usaha mikro kecil alias UMK risiko rendah, karena hanya perlu mengurus nomor induk berusaha sebagai perizinan tunggal. Mengurusnya mudah, cepat, dan tanpa biaya, ucapnya dikutip dari laman kemenak.go.id. Melaporkan Aliam Rantiliang, TV Riau Bangkit. Sama si Rima, ya. Saya sebelumnya pers ini baru. Saya punya badan usaha media itu 2015. Jadi jangan kaget kalau seandainya orang bilang Pak Omong wartawan. Mohon maaf, saya bukan wartawan. Saya adalah salah satu owner media. Ya. Kedua, saya juga sambilan jadi kontraktor, ya, untuk dipahami. Itu yang pertama.
juga saya sampaikan kepada teman bahwa yang dituduhkan selama ini sama saya itu, saya boleh katakan itu berita fitnah, yang baik terhadap badan usaha maupun terhadap pribadi saya sendiri. Yang sangat saya sayangkan adalah yang terjadi itu badan usaha itu sudah memiliki izin, yang di tingkat nasional, di tingkat provinsi, di tingkat kota. Namun badan usaha yang akan dikeluarkan oleh provinsi itu membutuhkan waktu, tidak secara instan, karena sekarang yang kita kaget pengurusan secara OSS ini. Selama ini kan kita ke RT, ke RW, ke camat, ke ini. Nah, sekarang Omnibus Law itu sudah berlaku di Indonesia.